Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah sekian lama menggunakan sepeda, khususnya sepeda jalan raya, beberapa pesepeda merasa perlu menggantikan persneling bawaan dari sepeda yang dibelinya. Ada beberapa alasan kenapa harus mengganti persneling sepeda, tetapi kebanyakan karena kesulitan di tanjakan. Sepeda jalan raya memang didedikasikan untuk kecepatan dan untuk jalan yang relatif datar, sehingga kombinasi drivetrain-nya pun berorientasi pada kecepatan. Kemampuan menghadapi tanjakan dengan gradien tertentu ditentukan oleh dua faktor, yaitu power rata-rata yang dimiliki pesepeda dan low gear yang ada di sepeda. Mari kita bahas satu persatu. Power adalah tenaga yang dihasilkan oleh pesepeda dalam waktu tertentu, diukur dalam satuan watt. Pesepeda yang terlatih biasanya memiliki power antara 250 sampai 300 watt untuk rentang waktu 20 menit. Sedangkan pesepeda profesional mampu menghasilkan power 400 watt dalam rentang waktu 20 menit. Bila power yang dimiliki di bawah tuntutan power untuk kondisi tertentu, maka pesepeda akan kehabisan tenaga dalam waktu yang cepat. Misalnya bersepeda di jalan datar dengan kecepatan 40 km per jam membutuhkan 323,98 watt. Bila pesepeda hanya memiliki power 200 watt per 20 menit, maka untuk mempertahankan kecepatan tersebut, pesepeda hanya mampu bertahan selama 12 menit 21 detik saja. Semakin cepat, semakin banyak power yang dibutuhkan. Semakin tinggi gradien jalan, semakin banyak pula kebutuhan tenaga. Misalnya untuk gradien 5%, pesepeda dengan power 200 watt hanya mampu mempertahankan kecepatan sebesar 16,4 km per jam dan 9,4 km per jam di gradien 10%, 6,45 km per jam di gradien 15%. Bila ini permasalahannya yang dihadapi, sebelum mengganti drivetrain, coba dahulu menaikkan power yang Anda miliki. Minimal mampu mengeluarkan power 200 watt dalam waktu 20 menit. Gear ratio. Dalam paparan sebelumnya, kita melihat korelasi antara kecepatan dengan kebutuhan tenaga. Dan semakin besar gradien jalan, semakin besar pula power yang dibutuhkan untuk kecepatan yang sama. Bila kebutuhan tenaga tersebut melebihi tenaga yang dihasilkan, maka agar sepeda tetap melaju, pesepeda akan menurunkan kecepatan. Semakin kecil kecepatan, semakin kecil pula kebutuhan tenaga. Tetapi menurunkan kecepatan ada batasnya. Batasan pertama adalah cadence ideal. Mengayuh sepeda, khususnya di tanjakan, dengan cadence di bawah 60 rpm akan cepat menguras tenaga kita. Sehingga untuk mengetahui gearing yang tepat ketika ditanjakan pada gradien tertentu tanpa terlalu menguras tenaga adalah dengan menargetkan cadence 60 rpm. Kedua, yang membatasi penurunan kecepatan adalah gear ratio. Kecepatan terendah di drivetrain untuk kombinasi crankset standar 5339T dan sprocket 28T untuk cadence 60 rpm adalah 10,59 km per jam, 9,88 km per jam untuk sprocket 30T, 9,26 km per jam untuk sprocket 32T, dan 8,72 km per jam untuk sprocket 34T. Sedangkan untuk crankset semi compact 5236T, kecepatan terendahnya adalah 9,77 km per jam untuk sprocket 28T, 9,12 km per jam untuk sprocket 30T, 8,55 km per jam untuk sprocket 32T, dan 8,05 km per jam untuk sprocket 34T. Dan untuk crankset compact 50-34T, kecepatan terendahnya adalah 9,23 km per jam untuk sprocket 28T,
8,61 km per jam untuk sprocket 30T, 8,08 km per jam untuk sprocket 32T, dan 7,6 km per jam untuk sprocket 34T. Jadi, untuk pesepeda dengan power 200 watt hanya bisa menanjak di gradien 10% tanpa menurunkan cadence di bawah 60 rpm. Itu pun dengan syarat menggunakan kaset minimal 11-32T untuk crankset standar, 11-30T untuk crankset semi compact, sedangkan untuk crankset compact bisa menggunakan semua kaset. Bagaimana mengetahui power pesepeda? Alat untuk mengukur power adalah power meter, tetapi alat ini mahal. Harganya di atas 8 jutaan, sehingga jarang yang memilikinya. Cara lain untuk mengetahui power adalah dengan mengukurnya di pusat-pusat kebugaran yang memiliki sepeda statis dengan power meter. Bila juga tidak ada cara yang termudah, yaitu dengan mengetahui rata-rata kecepatan maksimal di jalan datar dalam waktu 20 menit. Kemudian, gunakan kalkulator sepeda online. Saya biasanya menggunakan bikekalkulator.com. Masuklah ke situs Bike Calculator. Kemudian, isikan data yang dibutuhkan, yaitu berat pesepeda, berat sepeda ditambah berat perbekalan, jenis ban, pilih cleanser, tentukan posisi pegangan tangan. Sesuaikan dengan pegangan tangan ketika kita menghitung kecepatan rata-rata. Pastikan units yang dipilih adalah metrik dan grade diisi dengan 0. Langkah terakhir mengisi velocity. Isikan dengan rata-rata kecepatan tadi. Kemudian, lihat hasilnya di bagian power. Angka yang tercantum adalah power Anda. Untuk toleransi data, kalikan power tersebut dengan 0,95. Maka itulah power rata-rata Anda dalam waktu 20 menit. Mengetahui batas low gear. Sebelum kita menentukan low sprocket mana yang cocok, terlebih dahulu kita harus mengetahui kecepatan yang bisa kita tempuh untuk gradien tertentu dengan power yang kita miliki. Untuk mengetahui kecepatan di low sprocket, kembali ke situs Bike Calculator dengan data yang tidak berubah, sama seperti menghitung power rata-rata. Ganti isian power dengan power rata-rata kita, dan ganti data grade atau gradien dengan angka yang kita inginkan. Misalnya isi dengan 5 untuk gradien 5%. Catat kecepatan untuk gradien tersebut. Kemudian ganti angka di grade untuk mengetahui kecepatan di gradien selanjutnya. Cari data kecepatan minimal untuk 3 gradien, 5%, 10%, dan 15%. Kemudian cocokkan kecepatan untuk masing-masing gradien dengan tabel berikut. Cari kombinasi yang saat ini Anda pakai. Misalnya Anda menggunakan crankset standar dengan low gear 28T, maka cari kecepatan drivetrain di tabel tersebut, yaitu 10,59 km per jam. Kemudian bandingkan dengan kecepatan Anda di gradien tertentu. Misalnya untuk pesepeda dengan berat total 70 kg dan power 150 watt, data kecepatan untuk masing-masing gradien adalah 12,66 km per jam untuk gradien 5%, 7,04 km per jam untuk gradien 10%, dan 4,81 km per jam untuk gradien 15%. Untuk gradien 5%, kecepatan pesepeda adalah 12,66 km per jam dan kecepatan drivetrain 10,59 km per jam, di mana kecepatan pesepeda masih di atas kecepatan drivetrain. Maka drivetrain saat ini, crankset standar dan kaset 11-28T sudah mencukupi. Tidak perlu mengganti crankset ataupun kaset. Untuk gradien 10% dengan kecepatan pesepeda 7,04 km per jam berada di bawah kecepatan drivetrain sekarang, dan tidak ada satupun kecepatan drivetrain yang di bawah 7,04 km per jam. Sehingga untuk menempuh jalur dengan gradien 10%, pesepeda tidak bisa bertahan lama. Dan bila tetap mempertahankan drivetrain semula 39-28T, pesepeda membutuhkan tambahan power sebesar 79 watt, hampir setengah dari kemampuannya, atau menurunkan cadence di bawah 60 rpm, misalnya menjadi 30 rpm. Dengan konsekuensi, tenaga lebih cepat terkuras. Dan lebih parah lagi untuk jalur 15%, di mana pesepeda hanya bisa meraih kecepatan 4,81 km per jam.
Untuk mengimbangi tuntutan power di gradien 15%, pesepeda harus menurunkan cadence di bawah 30 rpm bila tetap menggunakan rev train sekarang, atau mengganti kaset menjadi 1132T agar cadence bisa tetap 30 rpm. Kesimpulan, jangan salah memilih crankset. Untuk pemula, gunakan crankset compact 50-34T. Di samping memiliki low gear yang paling kecil, kecepatan di top gear belum bisa dicapai dalam durasi bersepeda sekitar 20 menit karena power yang dibutuhkan jauh di atas kemampuan pesepeda pemula. Bila bersepeda hanya di jalan yang relatif datar, pilihan kaset 11-28T sudah mencukupi, kecuali bila Anda sering menjajal jalur bersepeda dengan gradien di atas 5%. Maka usahakan menggunakan kaset 11-34T. Tetapi sebelum Anda mengganti kaset atau crankset, naikkan dahulu power Anda, karena inilah cara termurah untuk menghadapi tanjakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.